Mengenai banyak dikitnya serat fiberglassnya tergantung dari teman-teman. Kalau ingin produknya lebih kuat ya kasih yang banyak. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya tuangkan full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bosku, tetap di channel Yaya BC. Di konten kali ini saya tidak akan membahas mengenai otomotif, melainkan saya akan membahas mengenai fiberglass. Tetapi tidak tutorial mengenai bodi dari bahan fiberglass, melainkan cetakan yang terbuat dari fiberglass. Nah, ini untuk cetakan wall dinding 3D nanti akan saya perlihatkan untuk hasil yang sudah terpasang. Ini dari bahan fiberglass, full fiberglass. Maka dari itu ini saya bagikan kontennya karena ini masih temanya fiberglass. Dan mungkin konten ini sangat dibutuhkan buat teman-teman yang lagi ingin belajar dan ingin memulai usaha, bisa memakai tutorial yang telah saya bagikan ini. Karena tujuan kita selain membagikan pengalaman atau ilmu pengetahuan, apa yang saya bagikan ini harapan saya bisa bermanfaat, bisa juga digunakan untuk mencari rezeki, bisa dipraktekkan dan bisa mempunyai nilai jual tersendiri. Oke bosku, mungkin akan langsung saya praktekin. Sebelum saya praktekin akan saya jelasin dulu untuk bahan-bahannya. Untuk bahan sebenarnya untuk bahan sendiri bisa pakai semen casting atau gypsum yang putih, kemudian bisa juga pakai semen yang abu-abu atau semen yang untuk bangunan. Jadi kita melihat kebutuhannya bosku. Kalau untuk semen putih biasanya digunakan untuk area indoor, dan kalau untuk semen bangunan yang semen coklat gresik, semen gresik itu digunakan untuk eksterior. Jadi fungsinya tahan terhadap cuaca ekstrim kalau semen. Kalau untuk yang semen putih ini biasanya ditaruh di area dalam karena dia terhindar dari cuaca hujan atau panas. Jadi lebih awet ditaruh di indoor untuk semen yang warna putih. Kemudian bahan yang lain ada serat fiberglass. Nah, ini serat fiberglass bosku. Mungkin bisa di zoom. Ini serat fiberglass. Fungsinya yaitu untuk tulangan dari gypsumnya nanti agar hasilnya lebih kuat. Kemudian ada yang lain komposisinya yaitu air bersih. Kemudian ini minyak sebagai anti lengket. Sebenarnya untuk anti lengket bisa pakai mirror glass yang diperuntukkan untuk fiberglass. Bisa juga untuk menggunakan oli bekas dicampur sama solar. Bisa juga minyak goreng yang bekas alias jelantah. Bosku, penjelasan mengenai bahan cukup, kemudian akan saya praktekin langsung. Jadi sebelum kita menggunakan cetakannya, kita olesi dulu pakai minyak agar nanti cetakan kita tidak lengket sama hasil dari yang kita cetak. Kebetulan yang saya pakai ini minyak jelantah atau minyak goreng yang sudah bekas. Langsung saja dioleskan ke seluruh permukaan cetakan yang akan kita gunakan. Jadi meskipun minyaknya ini kebanyakan tidak masalah karena nanti akan meresap di bahan gypsumnya nanti, jadi tidak masalah. Dan nanti waktu saat mau pengecatan biasanya itu diamplas permukaannya
agar catnya bisa meresap di pori-pori gipsum tersebut. Bosku, setelah cetakan siap, kita pinggirkan dulu, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahannya. Jadi caranya gini bosku, saya jelaskan dulu. Untuk semen gipsum rata-rata itu caranya kita rendam dulu. Kita rendam dulu gipsumnya di dalam air selama kurang lebih 1-2 menit dan jangan diaduk dulu. Kita diamkan selama 1-2 menit. Kemudian setelah itu baru kita aduk dan langsung kita tuangkan. Karena kalau langsung kita tuang dan kita aduk, maka hasilnya nggak bisa maksimal keringnya. Pasti nanti membeku di sini. Jadi untuk anjuran dari produk ini atau gipsum yang lain biasanya itu direndam dulu 1-2 menit baru diaduk dan dituangkan ke cetakannya. Nah, caranya gini bosku. Jadi kita taburkan di atasnya biar gipsum dan airnya cepat tercampur. Caranya gini. Ini nanti jangan full, perbandingan jangan dikasih full 1:1 antara gipsum dan air, tetapi sisakan air sekitar 5 cm permukaannya di atas gipsum. Karena biasanya kalau campurannya itu 1:1 antara gipsum dan air, maka dia cepat mengering. Jadi kita akan kerepotan nanti di saat menuang, tapi sudah mengeras di wadahnya. Itu bosku. Karena kelamaan langsung saja kita pakai tangan. Baik bosku, saya sarankan untuk menggunakan masker ya, karena ini termasuk bahan kimia. Berhubung saya orangnya rada ndablek. Oke. Oke, setelah kurang lebih 2 menit kita aduk sampai tercampur merata. Oke bosku, setelah pengaduan selesai langsung saja kita tuangkan. Karena kalau kita menunggu sekitar 5 menit ini sudah akan mengeras. Jadi untuk mengerasnya itu cepat bosku. Sekitar 5 menit itu sudah ada reaksi panas untuk gipsumnya. Jadi setelah 10 menit sudah bisa diangkat dari cetakannya. Tetapi untuk kering maksimal kita harus nunggu waktu 1 hari full. Jadi besok baru bisa kita pasang, ibaratnya kayak gitu. Jadi perlu kita keringkan, kita angin-anginkan untuk hasil produk kita nanti. Karena untuk cetakannya, untuk hasil cetakan nanti itu membutuhkan waktu atau membutuhkan penguapan air. Jadi kita tiriskan di tempat yang tidak terkena hujan, biar kandungan airnya nanti menguap dan hasilnya bisa keras maksimal. Oke bosku, langsung saja kita tuangkan ke seluruh cetakannya.
cari tempat yang rata bosku, karena permukaan yang rata sangat diperlukan biar hasilnya lebih seimbang. Kemudian sebelum kita tuangkan full, kita kasih dulu untuk serat fiberglassnya sebagai tulangan, sebagai penguat untuk produk kita. Biasanya ada yang pakai kawat, ada yang pakai jenisnya, cuma saya rasa untuk serat fiberglass ini hasilnya sudah sangat maksimal. Mengenai banyak dikitnya serat fiberglassnya tergantung dari teman-teman. Kalau ingin produknya lebih kuat ya kasih yang banyak. Oke, saya rasa cukup. Kemudian saya tuangkan full. Agar hasil permukaan di bagian belakangnya itu bisa rata. Nah, jadi untuk yang tidak terpakai ini apa biarkan saja tumpah, karena ini banyak kandungan air yang perlu kita buang. Tidak masalah bosku, nanti akan mengeras dengan sendirinya, jadi jangan khawatir untuk sisa air ini tidak akan terangkat. Oke bosku, setelah menunggu sekitar 10 menitan, kondisinya sudah bisa diangkat. Untuk pengeringan belum maksimal, cuma untuk kondisi seperti ini sudah bisa diangkat. Kemudian setelah kita angkat, kita tiriskan dan besok baru bisa kering maksimal untuk hasilnya. Oke, akan saya coba untuk mengangkatnya. Untuk mengangkat suatu produk, kita mulai dari pinggir-pinggirnya dulu, dari tepi-tepinya dulu, kita pisahkan dari cetakannya agar nanti tidak mengimpit dari produk yang kita bikin. Nah, pinggir-pinggirnya kita buka dulu. Saat mengangkat, posisinya usahakan harus begini, menghindari dari pecah saat pengangkatan, karena ini hasilnya belum maksimal. Jadi kita angkat seperti ini, kemudian kita diamkan di tempat yang terdekat dari jangkauan.
Ini kalau bisa dibilang keringnya baru sekitar 70%, jadi belum kering maksimal. Biasanya dalam waktu pengeringan maksimal itu membutuhkan waktu 1-2 hari tergantung kondisi cuaca. Ini masih agak sedikit lembek, dan besok kalau hasilnya sudah mengeras dengan sempurna, maka hasilnya sangat keras. Bahkan di kita pakai kuku aja nggak akan tembus. Kalau masih gini kita pakai kuku masih bisa membekas, tapi kalau sudah kering hasilnya bakal maksimal kekerasannya. Dan kondisi cetakannya langsung saja kita bersihkan. Kemudian jangan lupa juga setiap mau menggunakan selalu tambahkan minyak sebelum kita gunakan, karena setelah kita gunakan untuk lapisan minyaknya pasti sudah terkikis dan terserap oleh gipsumnya. Jadi setiap penggunaan wajib menggunakan minyak atau anti lengket lagi, bosku. Setiap habis digunakan bersihkanlah sampai benar-benar bersih, karena bila ada kotoran atau sisa-sisa dari gipsum yang masih menempel, itu bisa menyebabkan permukaan dari produk yang kita cetak nanti hasilnya tidak akan merata alias bergelombang. Jadi sangat wajib untuk bersihkan cetakannya sebelum digunakan untuk mencetak lagi. Oke bosku, demikian tutorial demikian untuk tutorial penggunaan cetakan fiberglass untuk mencetak wall dinding dari bahan gipsum atau bahan semen. Apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar konten ini bisa berkembang dan agar teman-teman tahu setiap saya membagikan konten terbaru yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke bosku, support terus usaha kreatif di Indonesia, support terus otomotif di Indonesia. Salam sukses dari saya, Yahya di sini.